نعمته تتم الصالحات وبفضله تحسن البداية والنهايات ونصلي ونسلم ونكرم ونعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أفضل البرية وعلى آله وأصحابه سادة القادة أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها السلام. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramin wal mahadaramin ayyuhal habaib wal mahbub wa kafatil asatis wal hujjat para habaib min zurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir bersama kita malam ini, di antaranya ada orang tua kita Al-Habib Al-Ghazi Al-Aidrus, yang juga adalah Habib Salim bin Alwi Al-Aidrus, Habib Helmi bin Alwi Al-Haddad, Habib Mustafa bin Abu Bakar Barakba, dan juga para asatis yang hadir bersama kita. Di antaranya adalah Habib, ada Ustaz Nurtani Usman, Ustaz Ari Kurniawan, Ustaz Syukron, Ustaz Ujang. Ada Ustaz Ujang? Ada. Dan para asatis yang lainnya yang mengajukan hujat, yang lainnya maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi sedikit pun tidak mudah kita sahabat dan ta'lim saya kepada beliau-beliau. Kita doakan para habaib, para asatis, para hujat, semoga semuanya selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi hayatihim, amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati saya muliakan juga para hadirin sekalian jemaah majelis taklim Tadkir Al-Isra Cabang Kota Depok. Semoga kita semua berkumpul di majelis yang mulia ini dalam aktivitas yang mulia, dimuliakan oleh Allah yang maha mulia dengan barokah Nabi yang paling mulia ya rabbal alamin. Ini kayaknya suaranya kurang keluar ya. Mantap. Alhamdulillah. Sebagaimana biasanya yang majelis kita diawali dengan pembacaan Maulid Sittut Durar. Mudah-mudahan dengan bacaan Maulid Sittut Durar dengan barokah Rasulullah dan barokah salawat kepada Rasulullah SAW, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak istri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi hati dan pikiran kita penuh dengan nur, nur ilmu, nur iman, nur amal, nur yakin, nur ikhlas, nur ma'rifatillah, nur ma'rifatin nabi, nur mahabbatillah, nur mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita sebanyak-banyak taufik hidayah riayah wa nihayah. Kalau ada di antara kita yang sedang sakit atau orang tua, saudara, anak, istri yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Semoga berikan kesehatan kepada Allah halal nabatina. Semoga Allah berikan kita semua kekuatan istiqomah Allah halal nabatina. Semoga Allah luaskan isi kita, Allah mengabulkan hajat-hajat kita, dan Allah mudahkan segala urusan kita. Dan semoga Allah melindungi diri kita, keluarga kita, rumah kita, tempat tinggal kita, kampung halaman kita dari segala macam bala, musibah, keburukan, malapetaka dan bencana, dan dari segala macam wabah penyakit. Semoga apabila Allah dan wabah dan kita mudah-mudahan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Semoga menjadikan kubur kita kelas hantam dari taman surga Allah, Rabbul Alamin jinan. Dan menguburkan kita kelas bersama baginda bersama Muhammad SAW jahin Nabi, kami hati salatin Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana seperti biasanya telah bacaan Maulid Sittut Durar dilanjutkan ma'alim kita membahas salah satu buah karya dari seorang hajjat al-Islam min Sanatil Alawin, yaitu Al-Muqaddad As-Sarmatul Ibad Al-Bidalah Habib Abdullah bin Al-Haddad. Salah satu karya beliau itu Sabil Dikar wal I'tibar, di mana bahasan terakhir kita itu sampai di halaman 100 masih. Ingat. Benar, tidak ya. Sekarang masuk di wawaroda ya, anal insan. Nah, Bro. Sasukron bro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala syafi'il iman kulli insan wa tilkan habibullah al-haddad. Alhamdulillah wa nafa'ana bihi fi darain ya rabbal alamin. Qala anna insana yasurruhu yawmal qiyamati ay yakuna lahu haqqu ala abihi aw ibnihi hatta ya'khudha minhu wa yudayikahu fihi. Wa fil hadithi man kan alaihi li akhihi muslimatun falyatahillalha minhu
min qabli ayyatiya yaumu la dinara fihi wala dirhama innama hiyal hasanatu wassayyi'atu in kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi wa illa ukhidha min sayyi'atihim faturiha fawqa sayyi'atihi thumma turiha finnari thumma i'lam anna yawmal qiyamati yawmun 'azimun kama qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'azim yawma yaqumun nasu li rabbil alamin wa fihi mawaqifu tawilatun saqilatun wa ahwalu syadidatun wa qad wasaballahu fi kitabihil 'aziz min ahwali dzalikal yawma wa ahlahu min dzalikal yaumi wa ahwalihi ma yatulu wa yahulu wa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi min dzalika kadzalik wa safas salafus salih min amri dzalikal yaumi ala hasabi ma balaghahum anillahi wa rasulih. Faqad jama'a ulama fi kutubihim wa mu'allifatihim allati alfuha fi akhbari fi akhbari yawmal qiyamati wa ahwali syai'an katsiran kadzalik mithlu kitab dzikrul maut wa ma ba'dahu min al-ihya li hujjatul Islam al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa kitab ad-durratul fakhirah fi kasfil ulumil akhirah lahu aidan wa kitab at-tadhkirah lil Imam Al-Qurtubi rahimahullah wa kitab syarhus suduri fi ahwalil mauta wal qubur wa kitab al-budurus safiratu fi ahwalil akhirah lil Imam Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah. Waqad zakarana min dzalik ghururahu wa uyunahu wa jamalahu wa ma la ghina an itla'i alaihi wal alaihi wal ilmi bih faman iktafa bihi kafahu wa man arada ziyadata ittila'i wal ittisa'i fi dzalikal ilmi fa'alaihi bin nadhi fi hadzal kitab allati dzakarnaha wa ma fi ma'naha mimma lam nadhkurhu minal mu'allifati allati ullifat fi hadzal ulum ala infiradiha aw ma'a ghairiha wa billahi inayati wa tawfiq wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. أن الإنسان يسره يوم القيامة أن يكون له الحق على عبده أو ابنه حتى يأخذ منه ويضايقه فيه. Ini lanjutan bahasan kita bukan yang lalu ya, mengenai ini dari akhir-akhir dari pasal yang keempat ya. Ini pasal 5, pasal yang terakhir dalam kitab ini. Jadi kalau pekan lalu kita membahas bagaimana Rasulullah menghadirkan satu hadis dari Rasulullah SAW mengenai orang yang bangkrut, ya, orang yang rugi, itu dari kalangan umatnya Rasulullah SAW, itu orang yang yang dia datang di hari kiamat itu dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, ya. Lalu datang juga ketika itu orang-orang yang yang dicaci sama dia waktu di dunia, orang-orang yang dizolimi oleh dia. Hadir juga ya. Orang yang hartanya dimakan sama dia dan lain sebagainya, akhirnya dia jadi amal-amal dia diserahkan kepada orang yang dizolimi. Kalau misalnya sudah habis belum kelar juga masih banyak itu tuntutan balas antriannya banyak, pokoknya banyak orang yang dizolimi satu Indonesia. Kalau pemimpin yang zolim kan satu Indonesia yang nuntutnya ada ratusan juta orang, habis sudah amal kebaikan dia habis, sehingga yang dosa-dosa orang rakyat tadi diserahkan kepada dia. Diserahkan kepada akhirnya dilempar ke neraka. Nah lalu dilanjutkan oleh Muhammad ya. Wa warada annal insana yasurhu yawmal qiyamati an yakuna lahu al-haqqu ala abihi aw ibnihi.
Dan diriwayatkan dalam satu pendapat dalam satu hadisnya Rasulullah SAW disebutkan ya, orang disebutkan dalam hadis dia diriwayatkan bisa. Annal insana, sesungguhnya manusia, seorang manusia itu yasuruhu yaumal qiyamah. Ya, maksudnya ini apa ya? Belum sempurna ketenangan dia di hari kiamat. Belum sempurna dia ketenangannya pada hari kiamat itu belum sempurna maksudnya. An yakuna lahul haqqu ala abihi au ibnihi, selama ia masih mempunyai hak. Maksudnya apa? Hak yang belum ditunaikan. Ala abihi au ibnihi, atas ayahnya atau anaknya. Ayah punya hak, anak juga punya hak. Makanya di dalam satu disebutkan awalnya ta'ala birajul yaumil qiyamah ahlu wa aradu. Sesungguhnya yang pertama kali yang akan menuntut itu di hari kiamat itu adalah bagi seorang laki-laki itu yang akan menuntut dia nanti di hari kiamat itu adalah keluarganya dan anak-anaknya. Maksudnya istrinya, anaknya nuntut. Pokoknya anaknya nanti tidak ya Allah, sesungguhnya ini bapak tidak pernah mengajarkan aku mana yang halal, mana yang haram. Bapak tidak mengajarkan aku tentang sholat dan lain sebagainya. Dan selama ini bapakku ini ya Allah, dia memberi rezeki kepadaku dari rezeki yang haram. Itu akan dituntut oleh anak, ya. Dan begitu juga nanti ayah kepada anak akan menuntut apabila ayahnya hak ayah tidak dipenuhi oleh anaknya. Jadi tidak akan sempurna ketenangan, kenyamanan seorang manusia sebelum ditunaikan hak, ya, hak ayah ataupun anaknya, hatta ya'khudha minhu wa yudawiqahu fihi. Sehingga ya, ayahnya atau anaknya itu mengambil darinya. Maksudnya menuntutnya. Yudawiqahu fihi, dan penuntutan itu sangat menyusahkan dia. Dan sangat menyusahkannya fihi, di dalam penuntutan itu. Jadi dan penuntutan itu sangat menyusahkannya. Wafil hadis, dan di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana alaihi li akhihi mudlimatun fayathallalha minhu min qabli an ya'tiya yaumun la dinara fihi wala dirhama. Bersabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, maka barang siapa yang dia memiliki atas saudaranya, kezaliman atas saudaranya, ya, barang siapa yang punya kezaliman atas saudaranya, falyatahallalha, maka mintalah halal darinya atau minta ridhonya. Ya, jadi anak nih, mumpung anda lagi ngomong di sini ya, anda minta ridhonya, minta halalnya dari antum semua. Kalau ada salah kata, salah ucap, salah sikap, diem semua, gak ada yang maafin, cuma saling doang. Waduh, bakal nuntut semua nih kayaknya. Enak tuntut aja Habib ya enggak. Jangan dong. Maafin nggak nih? Kita kan mau masuk ke maafin nih ya. Masalahnya ya, mau masuk Ramadan udah Syaban, kita mau sudah saling bermaaf, minta halal, minta ridhonya, minta ikhlasnya gitu. Nah, Anda juga antum kalau ada salah, ada khilaf, Anda maafin. Sebelum antum minta maaf, Anda sudah maafin dari hati. Allah syahid, Allah saksian. Gak akan menuntut antum di akhirat. Tapi jangan menuntut Anda di akhirat ya. Iya, siap. Nah, lalu falyatahallalha, maka kata Rasulullah, mintalah halal darinya, minta ridhonya, minta ikhlasnya ya. Min qabli an ya'tiya yaumun la dinara fihi wala dirhama. Sebelum datang hari ya, yang mana tidak ada harganya dinar. La dinar ya, pokoknya tidak ada dinar, tidak ada nilainya, tidak berharga lagi, tidak ada harganya lagi itu dinar, dan juga tidak ada harganya lagi dirham. Maksudnya harta benda duniawi udah nggak ada harganya. Innama hiyal hasanatu was-sayyi'atu. Sesungguhnya di dalam hari itu ada kebajikan, ya, kebaikan dan juga
keburukan. In kanat lahu hasanatun ukhidha min hasanatihi. Jika seseorang ini jika dia memiliki kebaikan, maksudnya orang yang zalim, dia memiliki kebaikan, ukhidha min hasanatihi, maka akan diambil dari kebaikan-kebaikan dia. Dia orang nih, seorang manusia, ya enggak? Dia punya kebaikan dan dia punya juga kezaliman. Maka kebaikan-kebaikan dia akan diambil untuk diserahkan kepada orang-orang yang dizalimi oleh dia. Orangnya akan nuntut, ya enggak? Lalu wa illa ukhidha min sayyi'atihim, dan jika dia tidak punya kebaikan, ya, ukhidha min sayyi'atihim, akan diambil dari dosa-dosa mereka atau keburukan-keburukan mereka, orang yang dizalimi. Aduh, ini mah belangsak neraka, ya nggak udah zalim, nggak ada satupun kebaikan dalam dirinya, ada amal baik. Akhirnya pada lihat sama malaikat, waduh ini mah bara neraka, ini keraknya neraka, nggak ada kebaikannya, nggak ada baiknya. Akhirnya apa? Diambil dosa-dosa orang-orang yang dizalimi tadi. Nah itu enak ya, pusing dah jadi pejabat kalau zalim. Jadi penguasa sama zalim, kalau zalim udah nggak ada kebaikan diambil, diserahkan, nanti dilimpahkan kepada orang yang dizalimi, yaitu kepada rakyatnya. Kalau pemimpin yang zalim, kalau misalnya tidak ada kebaikan, udah dosa rakyatnya diserahkan kepada dia. Berat nggak? Berat, ya nggak? Seabrak-abrak. Kalau di Indonesia ini umpamanya ada berapa? 180 juta dah umpamanya. Ya orang muslim pun udah 180 juta aja deh. Enggak, yang 30 juta enggak nuntut. Kenapa? Karena perlu. Aduh, perlu pemimpinnya ya, perlu rezim kata orang kan, udah enggak menuntut, udah sama-sama masuk neraka. Alhamdulillah. Ini ada bicara kalau pemimpin yang zalim. Mengenai itu, kalau misalnya antum bertanya kepada Anda, lalu bagaimana dengan pemerintahan kita? Anda terserah antum nilainya bagaimana, Anda enggak mau jawab, jangan antum yang merasakan. Nilailah masing-masing. Nah, jadi jelas kalau zalim ya udah zalim, nggak ada kebaikan, akhirnya dosa rakyat ini semuanya diserahkan kepada dia. Artinya dosa orang yang dizalimi itu akan diambil, ya, diambil. Faturiha fauqa sayyi'atihi, lalu dilimpahkan kepada di atas dosa-dosanya. Dosa orang yang zalim. Lalu akhirnya badumma turiha finnari, kemudian dilempar ke neraka. Dilempar dan puing. Lalu kata Imam Al-Haddad, "Tsumma i'lam anna yaumal qiyamati yaumun 'azimun." Kemudian kata Imam Al-Haddad, ketahuilah sesungguhnya hari kiamat adalah hari yang sangat besar, maksudnya sangat mengerikan. Yaumun 'azimun, hari yang besar, yang sangat besar, yang sangat agung, maksudnya apa? Sangat mengerikan. Ya. Karena Allah Ta'ala sebagaimana telah berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 4 sampai dengan ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu Rabbil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mutaffifin ayat 4 dan 6 ini, ala yazunnu, apakah orang-orang itu, ya, apakah orang-orang itu tidak mengira, tidak menyangka, orang-orang itu tidak menyangka, ya, sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Liyaumin azimin, pada hari yang besar, hari yang mengerikan, yaitu hari kiamat. Yaumu yaqumun nasu lirabbil alamin, dan hari ketika itu yaqumun nasu, berdiri manusia semuanya untuk menghadap Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Imam Al-Haddad, wa fihi mawaqifun tawilatun thaqilatun wa ahwalun syadidatun. Dan di dalamnya, ya, maksudnya makhluk-makhluk ini semuanya akan melewati, maksudnya di dalam hari itu
apa? Mawaqifun, pos-pos pemberhentian atau mauqif. Kan sudah kita bahas sebagian kan kemarin kan beberapa kali pertemuan kita itu bagaimana umpamanya nggak usah jauh-jauh di Sirat, di As-Sirat aja yang panjangnya 3000 tahun perjalanan, 1000 tahunnya itu dia apa? Menanjak, 1000 tahunnya lagi menurun, 1000 tahunnya lagi istiwaun dan datar. Di situ ada 7 mauqif. 7 halte, wah enak deh, bisa beli es doger pada ada. As-Sirat 3000 tahun ada 7 mauqif, ada 7 pos ya. Belum di luar dari As-Sirat ya. 7 pos yang mana ada 7, 1 ditanya mengenai iman, 2 mengenai sholat, lalu 3-nya mengenai zakat, terus puasa, terus haji, lalu yang ke-6-nya mengenai wudhu dan mandi wajib, yang ke-7 mengenai kezaliman. Kalau lolos 1 oke, iman, oke lo beriman pada Allah, beriman pada Rasul, oke lolos. Maju. Pas yang kedua ditanya pos keduanya, pos 2 mengenai apa? Mengenai sholat. Bolong-bolong, diam dulu 1 tahun. Kalau nggak lolos itu satu pos berhenti selama 1 tahun. Kalau misalnya nggak lolos semua 7-7-nya 7 tahun, 7.000 tahun afwan. 1 pos itu kalau nggak lulus dia itu akan berhenti berdiam selama 1000 tahun. Kalau 7-7-nya nggak lulus berarti 7.000 tahun. Tambah 3.000 tahun berapa? Jadi 10.000 tahun. Dia berjalan sudah 7.000 tahun berdiam. Terus berapa? 2.000 tahunnya sudah berjalan. 2.900 tahun berarti sudah berjalan 9.999 tahun, sekian bulan namanya kepleset lagi. Udah di ujung udah deket. Nah mobil kecemplung lagi. Alhamdulillah. Jadi maksudnya itu berat ya, mengerikan dan sangat berat. Makanya ada mauqif, mawaqif, pos-pos pemberhentian. Tawilatun, tuh kata Ummul Haddad. Tawilatun itu apa yang masanya itu sangat lama, sangat panjang. Sangat panjang. Fakilatun, sangat berat dengan kejadian-kejadian yang tidak terduga. Sangat berat. Wa ahwalun syadidatun. Wa ahwalun, dan teror-terornya itu sangat dahsyat. Teror. Ya, sangat dahsyat. Mana ada lagi dia? Teror. Kalau pondok terong di sini ada. Nah, jadi sangat dahsyat kata Ummul Haddad mengenai yaumil akhir. Makanya kata Ummul Haddad dijelaskan di sini, wa qad wasafallahu fi kitabihil azizi min ahwali dzalikal yaumi wa ahwalihi ma yatulu wa yahulu. Wa qad wasafallahu, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan, mensifatkan, atau kalau bahasa ininya apa ya, mengilustrasikan. Itu bahasanya ya. Sudah Allah mengilustrasikan, Allah menggambarkan, mensifatkan di dalam kitabnya Al-Quran yang mulia, di Kitabil Aziz, min ahwali dzalikal yaumi, dari mengenai keadaan-keadaan hari itu, wa ahwalihi, dan teror-terornya, ma yatulu wa yahulu, berupa yatulu, masa yang sangat lama, sangat panjang, sangat lama, wa yahulu, dan sangat menakutkan. Allah sudah gambarkan, Allah sudah beritakan di dalam Al-Quran. Banyak, ya enggak, Pak? Banyak. Umpamanya tentang surah Al-Zalzalah aja, atau surah Al-Qari'ah di dalam juz 30. Dan belum lagi di dalam ayat-ayat yang di dalam surah-surah yang lain. Allah gambarkan, Allah sifatkan, Allah ilustrasikan, Allah jelaskan. Ya. Wa wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi dzalika kadzalik, dan Rasulullah SAW ya, juga telah menggambarkan ya, di dalam hadis-hadisnya, min dzalika kadzalik, ya, dari hal itu, mengenai hal itu, kadzalik, demikian seperti itu juga. Demikian itu juga sama. Ya, kadzalik. Wa wasafa salafus shalihu min amri dzalikal yaum, min amri dzalikal yaumi ala hasabi ma balagahum anillahi wa rasulihi.
Dan ya juga telah menggambarkan salafus soleh, ulama-ulama ya, salafus soleh min amri dzalika, dari perkara itu, yaitu perkara hari kiamat, dari perkara hari itu, maksudnya hari kiamat. Ala hasabin ma balaghahu min anillahi wa rasulihi, atas dasar ya, apa-apa yang telah sampai kepada mereka dari Allah dan Rasulnya. Maksudnya ya berdasarkan dari Al-Quran dan hadisnya Rasulullah. Lalu mereka kalau ulama tafsir mereka tafsirkan, ulama hadis mereka sarahkan hadisnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jama'al ulama'u fi kutubihim wa mu'allafatihim allati alifuha fi akhbari yaumil qiyamati wa ahwalihi syai'an katsirun kadzalik. Wa qad jama'a. Nah, di sini qad ini kita harus sempat ingatnya. Qad ini bukan disungguh, berarti dia dan bisa litakdir, berarti banyak, ya. Dan telah banyak ulama-ulama mengumpulkan, dan telah banyak mengumpulkan ulama-ulama, ya, ulama itu fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka, wa mu'allafatihim, dan di dalam karangan-karangan mereka, allati alifuha fi akhbari yaumil qiyamati wa ahwalihi syai'an katsirun kadzalik, yang telah disusunnya. Mereka telah menyusunnya, yang telah disusunnya, yang telah dikarangnya fi akhbari yaumil qiyamati, mengenai berita-berita hari kiamat, wa ahwalihi, dan keadaan-keadaannya, wa ahwalihi, dan teror-terornya, syai'an katsiran kadzalika, ya, sesuatu yang banyak dan mereka jelaskan, ya, yang seperti itu. Maksudnya ya, yang sudah yang dijelaskan oleh ulama-ulama kan dalam karangan-karangan mereka, dalam kitab-kitab mereka, mengenai berita-berita tentang hari kiamat, mengenai keadaan hari kiamat, mengenai teror-teror hari kiamat. Mithlu kitabi dzikril mauti wa ma ba'dahu minal ihya'i li hajjatil islami al-Ghazali. Contoh ya, kata Imam Al-Haddad, mithlu, contoh umpama seperti ya, kitab zikril maut, mengingat kematian, wa ma ba'dahu, dan apa yang terjadi setelahnya atau setelah kematian. Minal ihya, dari kitab Ihya, karya siapa? Hajjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ya, karya dari Hajjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Lalu contoh lagi kita Al-Haddad di dalam kitab wa kitabid durratu ad-durratul fakhiratu fi kashfi ulumil akhirati, dan kitab ad-durratul fakhirah. Ad-durrah itu apa ya? Mutiara, untayan mutiara yang indah, ya. Makanya ada simtud durrah, untayan mutiara, berarti durratul fakhirah, mutiara yang indah. Mutiara yang indah fi kashfi ulumil akhirah, di dalam menyingkap ilmu akhirat. Itu judul kitabnya, ya. Lahu aidon, sama karya Imam Ghazali juga. Karyanya Imam Ghazali juga. Lahu itu baginya, aidon juga, baginya juga, punya dia juga, maksudnya karya Imam Ghazali, karangannya juga. Lalu kata Imam Al-Haddad, ada juga di dalam kitab wa kitabi at-tadhkiratu. Kitab tadhkiratu, artinya apa? Tadhkirah, pengingat. Karya siapa? Imam Qurtubi. Lil Qurtubi, maksudnya di sini Lil Qurtubi. Imam Qurtubi di mana? Di Cordova. Cordova di mana? Spanyol. Lah iya benar. Qurtubi itu kalau bahasa ininya, bahasa Latinnya Cordova. Jadi itu dulu di Spanyol, zaman itu masih Cordova namanya. Dan dulu kan Islam di sana. Rahimahullah, semoga Allah merahmati
merahmatinya. Lalu kata Imam Haddad ada juga dalam kitab, contohnya lagi kitab wa kitabi Syarhis Suduri fi ahwalil mauta wal kubur. Fi ahwalil mauta wal kubur. Dan kitab Syarhis Suduri yang penjelasan karya menjelaskan yang menjelaskan as-sudur, rahasia-rahasia fi ahwalil mauta wal qabr wal kubur, ya, di dalam keadaan kematian dan kubur. Lalu ada lagi ya kitab yang lain dari Imam Haddad, coba buka masuk Imam Haddad nih ya, kitab wa kitabi dan kitab al-buduri safirati fi ahwalil akhirati lil hafidh Imam Abdurrahman As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Ya. Dan kitab al-buduri as-safirati fil akhirati fi ahwalil akhirati, perjalanan cepat di dalam keadaan akhirat. Perjalanan cepat dalam keadaan akhirat. Dalam situasi keadaan akhirat, perjalanan cepat dalam keadaan suasana kondisi akhirat. Covid berjalan cepat. Nah ini maksudnya orang yang kalau ingin cepat di akhirat bagaimana? Nah, itu dijelaskan oleh Imam Suyuti. Ya, itu Al-Hafidh Imam Abdurrahman As-Suyuti rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Nah itu Imam Haddad memaktubkan beberapa judul-judul kitab ya yang menjadi rujukan bagus nih kata Imam Haddad kalau mau dibaca lagi. Ya, makanya diselanjutkan Imam Haddad wa dzakara min dzalika urarahu wa ayunahu wa jamalahu wa ma la ghina 'anil ittila'i 'alaihi wal 'ilmi bihi. Dan sungguh telah kami sebutkan ya. Kami jelaskan, kami sebutkan sebagian dari kitab-kitab itu, yaitu urarahu, materi pokoknya, wa ayunahu, materi yang penting, materi-materi penting, urarahu, wa ayunahu, materi-materi pokoknya, wa jamalahu, dan materi-materi pendukungnya, ya. Wa ma la ghina 'anil ittila'i 'alaihi wal 'ilmi bihi. Dan apa-apa yang dibutuhkan ya, anil ittila'i 'alaihi wal 'ilmi bihi, ya, dari pengkajian untuk lebih dimengerti dan mendalam ya, dengan ilmunya. Faman iktafa bihi kafahu. Nah, kata Imam Haddad nih, faman iktafa bihi kafahu. Lalu barang siapa yang sudah merasa cukup, ya, merasa cukup dengan kitab ini, ya, maksudnya bihi ini dengan kitab ini dengan kitab Sabil Dikar ini nih, ya, kalau sudah cukup nih, sudah merasa cukup, kafahu, maka cukuplah, terpenuhi kebutuhannya untuk memahami, untuk mengerti mengenai hal ihwal akhirat. Wa man arada ziyadatal ittila'i wal ittisa'i fi dzalikal ilmi fa alaihi bin nadari fi hadhil kitab fi hadhil kutubi allati dzakarnaha wa ma fi ma'naha. Dan barang siapa yang dia ingin menambah ya, ittila'i, pengertian, wal ittisa'i ya, dan perluasan, maksudnya lebih luas wawasannya ya, dia pengen lebih mengerti lebih luas wawasannya fi dzalikal ilmi, di dalam ilmu itu ya, maksudnya ilmu mengenai hal ihwal akhirat ini tadi, fa alaihi bin nadri fi hadhil kutubi allati dzakarnaha wa ma fi ma'naha. Maka sebaiknya bagi dia untuk melihat ya, untuk melihat, maksudnya mengkaji, ya, melihat di dalam kitab-kitab yang telah kami sebutkan yang tadi. Nah, kita sebutkan dari Imam Haddad tadi. Ya, kalau pengen luas lagi, ini antum nih, kalau misalnya belum puas nih Pak Nabib dengan yang ini yang dijelaskan Imam Haddad nih, antum cari itu kitab-kitab yang tadi disebut Imam Haddad. Ya, baca, ya, jangan ngajak anak bacanya, udah belajar yang lain. Antum cari tempat ustaz lain, habib lain untuk belajar, belajar ini, ustaz belajar kitab ini, nah, dari Ihya'nya atau dari kitab Duratul Fakhirah tadi kan sama Imam Ghazali, atau kitab punya Imam Qurtubi yaitu kitab Tadhkirah, atau kitab Syarh As-Surur fi Ahwalil Maut wal Qubur yaitu
Imam Suyuti, ya. Kitab sama lagi yang Budur Safirah fi Ahwalil Akhirah. Itu sama-sama kitab karya Imam Suyuti. Cari kitab itu kita menghadap kalau ingin lebih dalam lebih luas lagi. Atau wa ma fi ma'naha, atau di dalam kitab-kitab lain yang semakna, senafas, selaras, gitu. Ya, di dalam maknanya. Mimma lam nadhkuruhu minal muallafati allati ullifat fi hadhihi al-ulum ala infiradiha au ma'a ghairiha. Ya, atau dari kitab-kitab lain yang semakna, yang selaras, yang senafas, ya, dari kitab yang tidak kami sebutkan, yang tidak kami sebutkannya, yang kami tidak menyebutkannya, minal muallafati, dari karya-karya, allati ullifat, maksudnya karya-karya itu karya-karya karangan, ya, allati ullifat, yang disusun secara khusus atau secara spesifik fi hadil ulum, ya, di dalam ilmu ini. Dia spesifik, detail, dia khusus. Cuma kitab karya itu membahas mengenai hal ihwal akhirat secara spesifik. Ada juga tuh, ya, kitab-kitab lain yang beliau tidak sebutkan judulnya, tapi isinya itu selaras, semakna, senapas dengan kitab-kitab yang beliau sebutkan tadi. Ya. Ala infiradiha au ma'awiriha, atas satu khusus ilmu itu saja, infiradiha, munfarid, maksudnya infiradiha, ya, satu ilmu mengenai akhirat saja, au ma'awiriha, atau dia gabungkan dengan ilmu yang lain. Maksudnya di dalam kitab yang spesifik tadi itu ada ilmu mengenai berita, mengenai hal ihwal, keadaan akhirat, dan di dalam kitab juga dia masukkan juga di dalam karya itu mengenai tasawuf, namanya, atau mengenai fikih atau hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahil i'anatu wat taufiqu, dan hanya dengan sebab Allah datangnya pertolongan, i'anah, wat taufiqu, dan taufik. Amin ya rabbal alamin. Itu terakhir doa dan menghadap untuk pasal yang keempat ini. Wabillahil i'anatu wat taufiqu. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya pertolongan untuk kita bisa mendekat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga taufik. Ya, insyaallah nanti mudah-mudahan di pertemuan kita ini, nggak tahu berapa kali pertemuan sebelum Ramadan, dua kali lagi. Nah, 2 kali lagi sebelum Ramadan insyaallah kita menyelesaikan khatam khatimatul hadal umur, khatam yang umur atau pasal periode yang keempat. Dan nanti ada Ramadan, yaitu di bulan Syawal, kita masukin pasal periode yang terakhir dari kitabnya, itu Umrul Khamis, umur yang kelima. Habis itu khatam, insyaallah kita akan ganti tapi insyaallah kalau khatam nanti ada bagi sanadnya kitab ini, yang bersambung ke Imamul Haddad, ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan istiqomah wa hidayah, dan kita minta Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah yang mewafatkan kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita minta kepada Allah dan barokahnya Rasulullah dan berkat sallallahu Rasulullah SAW, semoga Allah memberikan kita kesehatan dan panjang umur yang penuh dengan taat dan keberkahan dari Allah SWT, dan untuk memberikan kekuatan di dalam bulan Sya'ban dan sampai di dalam bulan Ramadan nanti bisa beribadah dengan baik, dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini bukan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan terakhir dalam hidup kita. Amin. Ya Nabi wa bihaqqi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini jam 10 kurang 10 menit, ya. Oh, ternyata ada ini pendakwah lagi mau datang. Datang di mana lagi? Ya, dakwah lagi ya. Beliau dia minta waktu, katanya, Bil, anak mau ceramah nih. Aduh, kata orang udah bosan dengerin ceramah. Terus ya. Ceramah nih. Ya, kita berikan waktu berapa menit? Oh, jangan 1 jam, mau makan bubar ini. 5 menit. 5 menit ya. Kita persilakan kepada mubalik kita yang datang dari negeri yang sangat jauh, ya, yaitu dari Qatar dan kampung sekitar. Yaitu Ahmad bin Syahab. Walihi falyatafaddal mashkur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.